Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Queen of Katwe. Film ini diambil berdasarkan dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang anak kelahiran negara Uganda yang memiliki kecerdasan dalam permainan papan, yaitu catur. Beruntungnya anak tersebut yang sama sekali tak memiliki basic apapun dari dunia catur memiliki seorang guru yang dapat membimbingnya dari satu kejuaraan nasional menuju kejuaraan internasional. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene diawali pada tahun 2007. Di sana terdapat seorang wanita muda bernama Fiona yang sedang mengangkut persediaan air bersih untuk keluarganya. Setibanya di rumahnya, Fiona mendapatkan cerita dari kakaknya yaitu Nike yang baru saja didekati oleh pria bernama Theo. Nike menjelaskan jika Theo memiliki hati yang besar serta memiliki motor buatan Tiongkok yang selalu membawa mereka berjalan-jalan mengelilingi kota. Sayangnya hubungan antara Nike dengan Theo tak dapat direstui oleh ibunya karena tak lama dari itu Theo datang untuk menjemput Nike. Ibu Nike yang melihat kejadian tersebut marah kepada Theo serta menegaskan kepadanya untuk segera menjauhi anaknya. Setelah Theo pergi, ibu dari Nike meminta kepada anaknya untuk lebih mementingkan berjualan jagung daripada harus berjalan-jalan bersama Theo. Karena Nike harus membantu ibunya untuk memberi makan adik-adiknya. Di dalam pasar, Brian, adik laki-laki dari Nike serta Fiona mulai menjajakan jagungnya untuk dijual. Beruntungnya Brian dapat menyelesaikan penjualannya terlebih dahulu sehingga ia bisa menonton pertandingan sepak bola. Di sana mereka bertemu dengan pelatih yang bernama Robert Katende yang menawarkan permainan yang dapat menghasilkan uang, yaitu permainan catur. Pelatih itu menceritakan pengalamannya dahulu ketika dirinya sedang berkuliah, ia selalu bertemu dengan orang kota yang memiliki jam emas pada tangannya. Disitulah Robert berhasil mengalahkan orang kota itu dan mendapatkan uang dari permainan tersebut. Keesokan harinya ketika Brian dan Fiona hendak berjualan, Fiona mulai mengikuti Brian yang mencoba bolos berjualan sehingga tibalah Fiona di tempat Brian dan teman-temannya bermain catur. Fiona yang menonton Brian serta teman-temannya mulai mendapatkan makanan dan ajakan dari pelatih untuk ikut ke dalam perkumpulan mereka. Awalnya Fiona mendapatkan ejekan dari teman-temannya karena ia yang memiliki bau ketiak cukup menyengat. Pertengkaran akhirnya terjadi di antara Fiona dengan teman lainnya yang beruntungnya dilerai oleh pelatih Katende yang menjelaskan bahwa Fiona diterima di sini karena ini adalah tempat untuk para pejuang. Pelatih meminta kepada Gloria untuk mengajari Fiona bagaimana cara bermain catur. Keesokan harinya, karena tak terima selalu diledek bau ketiak, akhirnya Fiona memutuskan untuk mandi sebelum menghampiri tempat mereka bermain catur. Di sana Fiona mendapatkan pelajaran lagi dari Gloria. Pada malam harinya, ibu Fiona memutuskan untuk keluar rumah mencari keberadaan dari Nike. Tak lama kemudian, Fiona dihampiri oleh Nike yang membawakan berita serta makanan. Nike membawa berita jika ia sudah takkan ke rumah lagi karena dirinya sudah tinggal bersama Theo sekarang. Keesokan harinya, pelatih kembali memberikan petunjuk arahan bermain catur kepada para muridnya. Ia juga memberikan arahan serta wejangan jika dalam permainan catur mereka harus memperhatikan ancaman yang diberikan musuh sebelum membuat rencana. Di dalam sekolah, pelatih menghampiri istrinya yang sedang mengajar. Pelatih Katende menceritakan tentang Fiona yang baru saja masuk ke dalam klub caturnya. Ia menjelaskan Fiona memiliki sifat dirinya, yaitu sifat yang keras kepala, karena Fiona yang tak mudah menyerah dalam belajar serta mempelajari bermain catur. Di malam hari, Fiona mendapatkan skakmat pertamanya oleh Brian. Setelah kekalahannya, Fiona mulai mengamati permainan dari Brian dan mendapatkan sebuah ide. Keesokan harinya, pelatih itu mencoba untuk mencari pekerjaan tambahan dengan melamar sebagai seorang teknisi. Tetapi sayangnya, Katende tak bisa mendapatkan pekerjaan itu secara langsung karena HRD perlu untuk mengecek kembali pekerjaannya sebelum mempekerjakan Katende. 1 tahun berlalu. Di tahun 2008, Fiona mulai menunjukkan perkembangannya dengan berhasil mengalahkan salah satu juara dari klub itu, yaitu Joseph. Pelatih yang melihat kesempatan itu menyadari jika Fiona mempunyai bakat yang sangat besar. Karena Fiona berhasil mengskakmat Joseph dengan gerakan yang biasanya berada dalam buku. Fiona menjelaskan jika ia tak bisa membaca buku sehingga dirinya memikirkan gerakan itu dengan sendiri.
Lantas pelatih mencoba menghampiri salah satu sekolah yang akan mengadakan kejuaraan catur. Di sana pelatih menjelaskan jika ia bertujuan untuk membawa anak-anak kurang mampu dalam kejuaraan itu. Namun rencana dari pelatih ternyata ditolak karena kejuaraan itu mementingkan kebersihan sehingga tempat tersebut tak akan cocok dengan anak yang akan para pelatih bawa. Kepala sekolah juga menjelaskan anak-anak itu juga tak akan pernah mampu untuk membayar biaya pendaftaran yang sebesar 4.000 siling per anaknya. Dengan mendengar jika anak-anak bisa mendaftar turnamen menggunakan uang, membuat pelatih memutuskan untuk kembali bermain bola agar ia bisa mendapatkan uang untuk pendaftaran anak-anaknya. Setelah berhasil mendapatkan uang, pelatih dengan segera menghampiri sekolah itu untuk memberikan uang pendaftaran anak-anaknya kepada kepala sekolah. Di malam hari, Sarah yang merupakan istri dari Katende menyadari jika suaminya baru saja bermain bola lagi untuk mendapatkan uang. Hal itu membuat Sarah marah karena ia tak ingin cedera lama Katende semakin parah. Katende mencoba menghampiri Sarah untuk menjelaskan bahwa hal itu ia lakukan demi anak-anaknya, karena ia melihat jika anak-anak didiknya memiliki potensi besar dalam memenangkan turnamen catur tersebut. Keesokan harinya, ketika Fiona dan Brian hendak memasuki klub mereka, ibu mereka yang melihat hal itu memutuskan untuk mengikuti kemana Fiona dan Brian akan pergi. Di klub catur, Fiona menunjukkan bakatnya kembali dengan cara mengskakmat Benjamin. Tak lama kemudian dari kemenangan itu, ibu Fiona dan Brian menghampiri mereka untuk memarahi pelatih karena ia yang membawa anak-anak mereka ke dalam permainan judi. Saat Fiona dan Brian sedang berjualan, pelatih menghampiri mereka untuk meminta ibu dari Fiona berbicara secara empat mata. Di sana pelatih menjelaskan jika permainan catur bukanlah sebuah judi, serta ia juga memberitahu ibunya bahwa Fiona dan Brian memiliki bakat dalam olahraga tersebut. Sehingga pelatih itu memohon kepada ibu Fiona untuk membiarkannya mengizinkan Fiona agar menunjukkan bakatnya di dalam turnamen. Serta pelatih juga menjanjikan jika setelah selesainya turnamen itu, pelatih akan mencarikan guru yang terbaik untuk pendidikan dari Fiona dan Brian. Setelah mendapatkan izin dari ibu Fiona, pelatih akhirnya dengan segera membawa anak-anaknya untuk menghadiri turnamen tersebut. Setibanya mereka di kampus yang merupakan tempat turnamen terselenggara, mereka melihat sebuah pertimbangan sosial yang cukup besar karena kehidupan di sana tak sama dengan kehidupan di kampung mereka. Di sana mereka melihat makanan yang enak dan tempat layak untuk tinggal. Keesokan harinya, Benjamin dan Gloria sempat mengalami demam panggung karena mereka yang tak percaya diri bisa memenangkan pertandingan melawan orang-orang di sana. Pelatih yang melihat hal itu mencoba menghibur mereka sembari memberikan kata-kata motivasi penyemangat bagi anak-anak didiknya. Setelah permainan dimulai, Fiona terkejut karena ia harus menghadapi salah satu pemain terbaik di sekolah itu. Namun pelatih meyakinkannya jika salah satu dari mereka harus menghadapi pemain tersebut. Serta pelatih juga meyakinkannya jika ia percaya kepada Fiona. Skakmat pertama berhasil jatuh di tangan Benjamin, diikuti oleh histerisnya Gloria yang kehilangan ratunya, sehingga pelatih mau tak mau harus membawa Gloria pergi. Tak lama dari kepergian pelatih, Fiona pun menyusul dengan mengalahkan salah satu pemain terbaik di sekolah tersebut. Hal itu membuat Fiona berhasil mendapatkan medali atas kemenangannya. Tetapi hal tersebut tak membuat Fiona senang, karena ia masih bingung apakah lawannya sengaja mengalah untuknya. Pelatih menjelaskan jika Fiona mempunyai bakat untuk mengalahkan mereka. Ketika Fiona dan Brian sedang berjualan, Brian mengalami kecelakaan yang menyebabkannya harus dilarikan ke rumah sakit. Fiona yang panik meminta seorang pengendara sepeda motor untuk membawa Brian ke rumah sakit dengan imbalan uang yang Fiona miliki. Keesokan harinya, ibu Fiona harus dihampiri oleh dokter yang meminta tagihan rumah sakit untuk segera dibayarkan. Hal tersebut membuat ibu Fiona dengan segera membawa Brian kabur dari rumah sakit itu karena mereka yang tak mampu membayar biaya pengobatan. Setibanya di rumah, mereka harus mendapatkan musibah kembali karena rumah yang mereka sewa telah habis masa berlakunya. Namun karena mereka yang tak mampu membayar biaya sewa rumah tersebut, membuat mereka harus meninggalkannya. Setelah mereka menempatkan tempat untuk bermalam, Naik menghampirinya untuk memberikan kentang kepada Fiona. Ibunya yang melihat hal itu marah kepada Naik yang berpenampilan seperti PSK. Mendengar hal tersebut membuat Naik sakit hati sehingga ia memutuskan untuk pergi sambil memberi Fiona setumpuk uang. Pada tahun 2009, Fiona kembali mengikuti turnamen catur dengan kemenangannya yang kesekian kalinya. Kali ini Fiona memanfaatkan hasil bermain caturnya untuk menyewa sebuah gudang bekas gereja untuk tempat tinggal dirinya bersama keluarganya. Fiona juga berhasil mendapatkan pelajaran membaca dari istri Katende, sehingga hal itu membuat Fiona dapat membaca buku-buku tentang strategi catur.
sehingga ia berhasil memenangkan berbagai turnamen dan mendapatkan penobatan sebagai anak terbaik dalam permainan catur berkat buku-buku strategi tersebut. Di sore hari di tepi danau, pelatih kembali melihat Fiona. Di sana Fiona kembali menunjukkan potensinya karena ia berhasil melihat 8 langkah ke depan dalam permainan catur. Hal tersebut membuat pelatih menyadari jika Fiona bisa menjadi pemain terbaik yang berada di Uganda. Lantas pelatih mengusahakan untuk mendaftarkan Fiona ke dalam kejuaraan yang berada di Sudan. Ia juga meminta izin kepada ibu Fiona untuk membiarkan anaknya mengikuti kejuaraan di sana. Kembali pelatih menjanjikan jika setelah pulangnya Fiona, ia akan mengajak Fiona dan Brian untuk sekolah di tempat istrinya mengajar. Di dalam pesawat, Fiona tercengang karena di atas sana ia seperti melihat surga dengan keindahan pemandangan dari atas pesawat. Di sana Fiona juga mendapatkan informasi dari lawannya yang menyebut jika pemain catur dapat menghasilkan uang dengan kemenangan di atas 50% di Olimpiade besar, seperti Olimpiade di Rusia. Fiona dan teman-temannya kembali merayakan kemenangan mereka karena mereka berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan peringkat ke-1 dalam turnamen itu. Hal tersebut membuat mereka merayakan kemenangannya dengan cara makanan enak yang berada di negara tersebut. Setibanya di rumah, Fiona mulai besar kepala karena kecerdasan yang ia miliki. Maka seharusnya ia tak pantas untuk tinggal di tempat kumuh seperti itu, yang membuatnya mulai melakukan pemberontakan dengan tak memenuhi tugas yang diberikan oleh ibunya. Ibu Fiona memberitahu hal itu kepada Katende sehingga Katende dengan bergegas menghampiri Fiona. Tetapi Fiona menjelaskan jika anak yang baru saja ia kalahkan mempunyai komputer untuk berlatih, makanan enak serta tempat yang nyaman. Sehingga hal tersebut membuat Fiona bertanya-tanya, mengapa jika ia bisa mengalahkan anak itu, ia tak bisa mendapatkan hal yang serupa? Pada malam harinya, Fiona memutuskan untuk belajar bagaimana bermain catur dengan benar. Namun sayangnya ibunya meminta Fiona untuk memadamkan lampu karena mereka harus menghemat minyak tanah. Keesokan harinya, Brian menjelaskan kepada ibunya jika awalnya mereka bermain catur hanya untuk bubur. Tetapi bagi Fiona itu lebih dari sekedar bubur. Karena Fiona berhasil mengalahkan orang-orang melalui catur, sehingga itu adalah cara yang bagus untuk bisa melepas keluarganya dari jerat kemiskinan ini. Brian juga meminta ibunya untuk memberikan Fiona kesempatan terakhir, yang membuat ibunya dengan pakaian rapi pergi ke pasar untuk menghampiri temannya. Rupanya di sana ibu Fiona mencoba menawarkan pakaian pemberian ibunya untuk dijual. Namun di sana ibu Fiona sempat mendapatkan godaan dari penjual kain untuk ikut pergi makan malam di sebuah hotel. Karena ibu Fiona yang setia, akhirnya ia menolak hal itu dan menjelaskan jika tujuannya ke sana hanya untuk menjual pakaian. Pada malam hari, ibu Fiona menunjukkan supportnya dengan membiarkan Fiona belajar menggunakan minyak tanah yang baru saja ia beli tadi siang. Di tahun 2010, Fiona kembali besar kepala dengan meminta pelatihnya mendaftarkan dirinya ke Olimpiade besar yang berada di Rusia. Para petinggi sekolah awalnya tak memperbolehkan Fiona untuk mengikuti kejuaraan itu, karena hal tersebut masih terlalu dini untuk ia lakukan. Tetapi Fiona kembali meyakinkan jika ia berhasil memenangi kejuaraan itu, maka ia bisa mengangkat derajat keluarganya. Setibanya di Rusia, Fiona dengan rasa bangga mewakilkan negaranya Uganda dalam kejuaraan dengan melawan lawannya yang berasal dari Kanada. Namun sayang sekali usaha dari Fiona sia-sia karena ia berhasil dikalahkan oleh pemain asal Kanada. Hal itu membuat Fiona sangat tertekan karena semua yang telah ia rencanakan hancur sia-sia karena dirinya yang masih belum mampu menyaingi kehebatan pemain catur yang lain. Ia juga mulai menyadari bahwa dirinya takkan pernah menjadi seorang master karena dirinya hanyalah seorang penjual jagung semata. Lantas setelah kekalahannya itu, Fiona meminta kepada pelatih untuk menampung dirinya di rumah pelatih untuk sementara waktu. Keesokan harinya, di saat hujan besar melanda daerah mereka, Nike yang sedang ditugaskan untuk menjaga Richard, adik bungsunya, menyempatkan diri untuk bertemu Theo terlebih dahulu, sehingga ia harus meninggalkan Richard di rumah mereka. Fiona, Brian, dan ibu mereka yang panik karena hujan membuat banjir, akhirnya dengan segera pulang ke rumah untuk mengecek keadaan dari Richard beserta Nike. Namun sayangnya mereka hanya menemukan Richard yang sedang ketakutan akan banjir dan tak berhasil menemukan keberadaan dari Nike. Tak lama kemudian Nike bertemu dengan ibu mereka. Ia sempat memberikan pembenaran jika dirinya meninggalkan Richard setelah Richard tertidur, serta memberitahu jika dirinya telah hamil. Hal itu membuat ibu mereka marah dan membuat barang dari Nike ke dalam arus banjir tersebut. Di dalam rumah Katende, ia menjelaskan ceritanya bahwa dirinya dulu ditinggalkan oleh ibunya. Serta ia juga memberitahu ia bertemu Katende di umur 6 tahun. Tetapi sayangnya Katende hanya bisa menikmati waktu bersama ibunya hanya dalam waktu kurun 2 tahun saja.
Di tahun 2011, Fiona dan Brian berhasil memasuki sekolah dasar. Sepulangnya Brian di rumahnya, ibunya bertanya apakah Brian telah berbicara kepada Fiona? Kapan Fiona akan pulang? Brian menjelaskan jika Fiona membutuhkan waktu lebih untuk tinggal bersama pelatih. Pada malam hari di kediaman pelatih, Fiona kembali bermain catur bersamanya. Di sana pelatih menjelaskan jika makin kesini, Fiona semakin ahli bermain catur, sehingga ia menyarankannya untuk mengikuti kembali kejuaraan. Serta pelatih juga memberitahu Fiona jika mungkin inilah saatnya Fiona bertemu dengan ibunya lagi. Karena pelatih juga menceritakan, ia bisa bertemu dengan ibunya, maka ia pasti akan senang dan takkan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Keesokan harinya, Fiona menghampiri ibunya yang sedang berjualan, serta meminta ibunya untuk berbicara dengan pelatih. Ibu mereka memberikan sebuah barang atas ucapan terima kasihnya kepada pelatih karena telah membimbing dan menyekolahkan anaknya seperti sekarang. Tibalah hari di mana Fiona mengikuti kejuaraan kembali. Di sana Fiona berhasil menunjukkan dirinya kembali dalam permainan kejuaraan catur nasional untuk memperebutkan juara kategori wanita dalam permainan catur. Awalnya Fiona sempat mengalami kebingungan dalam permainannya, namun karena pelatih yang menyemangatinya membuat ia kembali memikirkan langkah demi langkah dalam mengalahkan lawannya dengan merubah Fiona menjadi ratu. Atas kemenangan Fiona, rakyat-rakyat dari Katwe tempat tinggal Fiona mulai mengarak-arakannya dengan piala yang Fiona berhasil menangkan ke dalam juaraan nasional tersebut. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan tahun 2012, di mana Fiona yang membawa ibunya tinggal di tempat yang lebih layak. Fiona berhasil membeli sebuah rumah itu karena ia berhasil mendapatkan royalti atas buku yang menceritakan tentang perjalanan Fiona menjadi satu-satunya pemain catur terbaik di Uganda. Kisah ini diakhiri dengan Fiona yang berhasil menjadi pecatur pertama di Uganda yang mendapatkan gelar master. Robert Katende yang menjadi direktur kegiatan olahraga internasional, ibu Fiona yang tinggal di rumah yang dibelikan oleh Fiona, Brian yang menjadi pelatih catur, Nak yang memiliki 5 orang anak serta menjadi seorang penata rambut, serta Benjamin yang berencana menjadi dokter bedah, dan Gloria yang mengikuti jalur Fiona dengan menjuarai kejuaraan catur nasional. Dan pembahasan film mengenai Queen of Katwe pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.